Nah, lagi enak-enaknya tidur, Reza ini tiba-tiba dibuat kaget dengan adanya hawa dingin yang meniup kencang bagian wajahnya. Jadi macam ada orang yang ngipasin wajahnya gitu loh, Wak. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini kembali lagi aku akan membawakan kisah horor Wawa part 154. Dan kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor Wawa dan juga teman-temannya pada saat mengontrak di sebuah rumah bernuansa Tionghoa, Wak. Selama mengontrak di rumah itu mereka sering sekali mengalami gangguan-gangguan berupa hembusan angin, Wak, yang bertiup kencang dan secara tiba-tiba juga mengipasi tubuh mereka. Usut punya usut, Wak, ternyata nih ya, teror kipas ini ada hubungannya dengan sosok arwah penasaran yang sudah lama menghuni di kontrakan itu. Nah, siapa sosok itu, Nadia? Dan apa aja yang dialami sama Wawa dan teman-temannya selama tinggal di sana? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan ini dikirim sama Wawa aku yang namanya Reza dari Jawa Tengah. Halo Bang Reza. Nah, jadi Wak, pengalaman horor ini terjadi pada tahun 2011 lalu ketika Reza dan teman-temannya mengontrak bersama di sebuah rumah kontrakan di kota Semarang. Cerita ini bermula ketika Reza ini baru saja diterima sebagai ASN di salah satu kedinasan di kota Semarang, Wak. Setelah resmi dinyatakan lolos, Reza pun berangkatlah ke Semarang untuk bisa menjalani kegiatan perkenalan dan juga orientasi. Di hari pertama, Wak, Reza ini secara tidak sengaja berkenalan lah ini dengan beberapa teman berbeda divisi yang bernama Bekti, Fajar, dan juga Robi. Setelah berkenalan satu sama lain, barulah di situ Reza tahu ternyata mereka bertiga ini berasal dari kota yang sama Reza. Jadi bukan asli Semarang semua nih, Wak, perantau semua nih tiga-tiganya kan. Bertemu dengan teman-teman satu daerah tentu ya Reza jelas merasa sangat senang. Secara kan mereka ini sama-sama perantau kan, Wak. Makanya itulah Reza pun mengajak mereka untuk sama-sama menyewa sebuah rumah kontrakan. Wawa, daripada kita tinggal sendiri-sendiri, gimana kalau kita ngontrak sama-sama aja biar lebih hemat, kata dia kayak gitu kan. Nah, tanpa disangka-sangka ternyata mereka bertiga ini juga kompak, Wak. Boleh lah, Wak, ayolah, setuju aku, bro, tapi kita cari kontrakannya dekat-dekat kantor aja ya, bro, ya, kata gitu. Oke, aman tuh gitu. Setuju nih, Wak, semuanya. Nah, meskipun sudah sama-sama setuju, pada saat itu mereka ini nggak langsung mencari kontrakan, Wak. Kenapa? Karena pada saat itu memang masing-masing dari mereka sudah terlanjur menyewa beberapa macam kosan harian gitulah yang sudah mereka siapkan untuk masa orientasi ini. Dan rencananya mereka baru akan mengontrak bersama-sama setelah orientasi ini selesai. Ya kan, udahlah nanti kita setelah ini orientasi selesai baru sama-sama kita cari kontrakan ya, Wak, ya. Selesaikan dulu nih di kos kita masing-masing. Nah, udah nih. Tapi, Wak, hingga kegiatan orientasi selesai mereka belum juga lagi tuh terpikir buat mencari kontrakan. Jadi bisa dibilang ide ngontrak sama-sama tuh cuma sekedar wacana-wacana aja. Setiap pulang kantornya bukannya sama-sama nyari kontrakan, mereka justru berjalan-jalan ini, Wak, menikmati indahnya kota Semarang. Jadi yang nggak jarang itu mereka juga menyinggahi beberapa tempat makanan untuk bisa berwisata kuliner, mengunjungi beberapa tempat wisata yang ada di kota Semarang. Itu malah jalan-jalan. Ya memang agak wajar sih, Wak, namanya pendatang ya kan, pasti pengen nge-explore nih. Nah, cuma karena nafsu mungkin itu ya, jadi ya lupa nih sama yang harus diprioritaskan, mencari kontrakan. Dan betul aja, Wak, karena keasikan main, keasikan jalan-jalan ya, tanpa mereka sadari uang dari mereka berempat masing-masing sudah mulai menipis. Dan hal ini diperparah dengan kondisi mereka juga belum menerima gaji pertama nih. Nah, Reza yang menyadari hal itu pun ngingetin teman-temannya, "Hei bro, gimana nih kita belum nyari-nyari kontrakan ini? Jadi kapan kita mau pindah?" Mendengar itu Bekti dan Robi pun berkata, "Oh iya, Wak, uang aku juga udah mau habis ini." "Iya sama, uang aku juga udah mau habis," kata si Fajar. Mendengar keluhan teman-temannya, Reza pun akhirnya bilang kan, "Oh ya udahlah, kita cari kontrakan seadanya aja lah, sedapatnya aja, berapa duit kalian kumpulkan gini sama-sama, inilah budget kita buat cari kontrakan nih," kata si Reza. "Kita harus nyari kontrakan yang pas di kantong kita saat ini." Nah, dah tuh barulah, Wak, di situ mereka nyadar, ayolah kita cari tempat tinggal, nanti nggak tahu lagi kita mau tinggal di mana kan. Baru tuh mereka buru-buru lah mencari kontrakan yang memang sesuai dengan sisa budget mereka itu. Namun setelah beberapa saat mencari, belum ada nih, Wak, kontrakan yang pas di hati dan juga di kantong mereka. Tidak menyerah sampai di situ, mereka pun terus lagi mencari hingga akhirnya pada suatu hari Reza membaca sebuah iklan rumah disewakan dari sebuah koran. Ada nih, ini kayak cocok ini sama budget kita nih, dekat pula sama kantor. Dan tanpa berlama-lama Reza pun langsung lah itu menelpon pemilik rumah itu untuk janjian survei langsung ke lokasi. Singkat cerita, pada hari yang sudah ditentukan, Reza, si Bekti, si Fajar, dan si Robi pun mendatangi rumah kontrakan yang memang dimaksud sama si Reza ini di dalam koran. Waktu itu mereka berempat ketemulah ini sama pemilik rumah yang merupakan pasangan tua Chinese yang kita sebut aja namanya
Ci Olin dan juga Koh Ateng, Ibu Olin dan Pak Ateng. Ya, sesampai di sana mereka berkenalan dan mereka pun diizinkan untuk melihat-lihat isi rumah itu. Monggo Mas, masuk dulu, dilihat-lihat dulu, kata Koh Ateng. Dan mereka pun langsung melangkahkan kaki ke dalam rumah sambil melihat kondisi di dalam rumah itu. Kata Reza, Wak, sebetulnya rumah ini nih tergolong rumah tua, nah, tapi nuansa khas Chinese-nya itulah yang membuat rumah ini pun terkesan unik dan juga modern. Gak cuman bangunannya aja yang unik, Wak. Rumah itu juga dipenuhi oleh barang-barang antik. Ada banyak hiasan lampion warna merah Nadia, dan juga ada beberapa lukisan jadul gitu lah, Wak, yang tergantung di beberapa sudut rumah. Dan uniknya lagi, di setiap pintu yang ada di rumah itu terdapat macam lonceng kecil gitu loh, Wak, yang menghasilkan sebuah bunyi kalau misalnya ketiup angin, glinting, 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 tahu kalian kan? Nah, kayak gitu tuh rumahnya. Dan di rumah itu juga punya beberapa kamar yang cukup untuk mereka berempat. Meskipun dipenuhi dengan barang-barang antik, Wak, kondisi rumah ini nih masih sangat-sangat bagus dan juga terawat. Karena merasa cocok dengan rumah itu, Reza pun kayak, ini masuk nggak ya sama budget kita? Tapi kita tanyalah dulu gitu. Tanyalah ini ke si Pak Ateng. Pak, ini harga sewanya berapa, Pak? Kami suka sih sama rumahnya. Dan betapa senangnya Reza ketika tahu bahwa harga sewa rumah itu sangat-sangat masuk di kantong mereka, Wak. Bahkan ya kata Bang Reza, saking murahnya Nadia, uang kami yang udah pas-pasan, yang udah tipis tuh, sampai-sampai masih ada sisanya loh, Nat, kata Bang Reza tuh. Bang Reza nggak percaya pun pastikan lagi sama Koh Ateng, yakin kok harganya segitu? Murah kali, padahal rumahnya bersih loh, terawat. Yakin nih? Iya beneran, tidak apa-apa. Saya sewain segitu aja lah buat kalian. Nah, mendengar hal itu, Reza sama ketiga temannya sama sekali, Nadia, sama sekali kami nggak ada kami mikir negatif, positif kami tuh. Gak ada mikir macam-macam, rumah ini nggak ada. Oke, murah, masuk budget, masuk aja ke sini gitu loh. Mereka berempat menduga kalau pasangan itu memang punya banyak pemasukan dari beberapa kosan dan juga rumah yang mereka sewakan. Kayaknya mereka nggak butuh-butuh duit kali lah, Nat, kalau ditengok-tengok gitu. Nah, setelah mengetahui harga sewa itu, makin senang lah mereka kan. Apalagi juga ditambah kontrakan itu ternyata tidak jauh nih dari kantor mereka. Kalau berjalan kaki cuman 10 menit, Nadia, kalau bawa motor cuma 4 menit sampai. Memang sedekat itu, Wak. Dan atas pertimbangan itulah mereka akhirnya sepakat menyewa di sana. Singkat cerita, mereka pun segera berkemas dan pindahlah ke rumah itu. Nah, beberapa hari setelah pindah, mereka nggak ngalamin apa-apa, Wak. Semua berjalan normal dan juga baik-baik saja. Tapi pada suatu hari mulai nih terjadi sedikit gangguan kecil yang lama-kelamaan menjadi gangguan besar dan juga menyeramkan. Jadi ceritanya waktu itu ya, sepulang kerja, Reza nih lagi ngerebahin diri, Wak, di sebuah kursi panjang yang memang ada di ruang tamu. By the way, rumah itu juga semi furnish, Wak. Jadi memang ada beberapa perabotan inti lah yang memang sudah disediakan sama Ci Olin dan Koh Ateng. Udah balik kerja, tiduran lah itu di kursi panjang nih kan si Reza nih. Kata Reza, suasana di rumah itu betul-betul adem kali Nadia, sehingga Reza yang awalnya berniat buat rebahan aja lama-lama ketiduran, Wak. Nah, lagi enak-enaknya tidur, Reza ini tiba-tiba dibuat kaget dengan adanya hawa dingin yang meniup kencang bagian wajahnya. Jadi macam ada orang yang ngipasin wajahnya gitu loh, Wak. Set gitu, ha. Dan itu bukan cuma selayang pandang gitu aja, Wak. Enggak, kencang. Saking kencangnya angin itu, Reza tuh langsung terbangun gitu loh. Padahal tidur ya kan. Apa nih? Angin apa tuh? Nah, pada saat itu Reza terpikir kalau itu adalah ulah dari salah satu teman dia yang lagi ngejahilin dia. Wah, ini kerjaan anak-anak ini. Tapi setelah bangun dari tempatnya, Reza semakin dibuat bertanya-tanya lagi karena suasana rumah itu masih sepi kali, Wak. Betul-betul sepi. Bekti, Fajar, dan juga Robi ternyata nggak ada di rumah nih. Wak, Reza. Reza tuh namaku, salah. Robi, Bekti, Fajar. Cari keliling rumah nggak ada orang rupanya, Wak. Sendiri dari rumah tuh. Nah, meskipun merasa janggal, Wak, Reza berusaha menepis pikiran buruknya itu. Alah, udahlah, itu angin biasa kan, jendela rumah ini masih terbuka juga semua nih. Itu angin tuh katanya. Dah, Bang Reza pun langsung beranjak untuk melaksanakan sholat asar. Selesai sholat asar, Reza balik lagi nih, duduk dekat ruang tamu tuh lagi sambil nunggu kawan-kawannya balik. Tanpa terasa, hari semakin gelap. Reza pun mulai bergegas menyalakan semua lampu rumah dan menutup jendela-jendela rumah seperti biasa. Tapi pas Reza sedang menutup jendela di ruang belakang, Reza ini tiba-tiba merasa ada lagi sebuah hawa dingin yang bertiup tepat di belakang telinganya. Jadi macam ada orang yang niup telinganya tuh, Wak, dari belakang sini. Dan yang epicnya, Wak, tiupan tuh nggak cuma sekali, tapi berkali-kali, Nat. Di sini, bukan pasti berasa kali kan, ini kan nggak sampai di situ aja, Wak. Yang anehnya lagi, tiupan itu semakin lama terasa makin kencang.
begitu. Dan di saat yang sama juga Reza langsung mendengar suara lonceng yang merinding. Astagfirullahaladzim. Di saat yang sama Reza mendengar suara lonceng yang berada di atas pintu-pintu tuh secara mendadak berayun dengan sangat kencang hingga pun glinting semua aja kayak gitu. Dengar suara itu apa nggak bagian panik aku Nat? Karena memang pada saat itu situasinya sama sekali tidak ada angin yang berhembus, Nadia nggak ada. Jadi tiba-tiba aku dengar suara aku terasa ditiup dari belakang itu. Langsung bergoyang itu semua lonceng-lonceng. Angin nggak ada yang masuk. Harusnya lonceng nih baru bisa berbunyi ketika tertiup angin kan. Ini nggak ada. Reza yang panik refleks tuh langsung mau berlari keluar rumah nih lewat pintu depan. Nah pas sudah beberapa meter mau menuju pintu waktu itu Reza melihat pintu yang awalnya terbuka itu dan dia dikit lagi aku bisa keluarnya tertutup secara sendirinya Diar langsung. Kaget lagi aku dia akan putar balik aku nih. Dan pada saat itu Reza membuka pintu bercat merah yang berada tidak jauh dari area ruang tamu. Nah ingat ada pintu warnanya merah dekat ruang tamu tuh. Waktu dia balik badan dia langsung menuju ke pintu itu. Waktu itu Reza berpikir kalau pintu merah ini adalah pintu keluar alternatif Tapi pas pintu tuh dibuka Reza baru menyadari kalau pintu itu bukan pintu keluar, melainkan sebuah ruangan panjang atau semacam lorong gitu yang bernuansa merah. Dan warna merah itu berasal dari lampion-lampion yang memancarkan cahaya merah sehingga membuat suasana di ruangan itu juga ikutan berwarna merah nih. Ruangan apa nih? Gak cuma itu aja di ruangan itu Reza juga melihat ada beberapa foto keluarga berwarna hitam putih. Ada beberapa dupanya Nat. Dan juga ada sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Nah lukisan ini bergambar seorang perempuan Cina memakai chongsam, baju khas Cina itu, sambil memegang kipas. Kalian tahu kipas yang dibuka tuh dia sambil pegang kipas tuh. Dan entah kenapa waktu itu aku yang awalnya takut dia tiba-tiba langsung merasa terpesona dengan lukisan itu. Berhentilah bentar si Reza itu kan sambil mengamati lukisan itu dalam-dalam Dan setelah diamati Reza dibuat terkejut karena tiba-tiba mata dari wanita lukisan itu bergerak seolah sedang menatap ke arah dia. Barulah di situ Reza ketakutan lagi dan lari sekencang-kencangnya menuju ke pintu depan balik. Untungnya di waktu yang bersamaan ketika dia udah nyampe luar rumah nih Fajar, Robi dan juga Bekti sudah berada di depan pintu. Lihat Reza yang pucat pasi dengan napas yang ngos-ngosan ketika temannya langsung negur, ngapa kau? Maghrib gini kok lari-larian kau? Dengar itu Reza langsung jawab, kalian tahu nggak tadi aku baru lihat lukisan cewek dekat lorong tuh matanya bergerak-gerak. Astagfirullahaladzim, masih terbayang pula sama aku, seram kali pokoknya. Lorong mana nih? Mana ada lorong di sini? Lalu tuh kata temannya, ada pintu merah tuh, ada dalamnya lorong, rupanya ada hantunya di situ. Nah mereka bertiga dengar penjelasan si Reza sama sekali nggak percaya masa iya ada hantu, orang kita tenang-tenang aja kok di rumah ini kayak gitu loh. Tapi meskipun demikian mereka mencoba untuk menenangkan Reza dengan memberinya segelas air putih. Dan tenang kok dulu, minum dulu nih. Ada aja punya Reza. By the way kenapa semua mereka berempat ini nggak tahu apa isi pintu merah itu waktu pertama kali survei? Karena kebetulan aja mereka nggak ngecek bagian situ karena rumah tuh lumayan luas, terus banyak ruangan gitu loh. Jadi salah satu ruangan yang pintu merah ini entah kenapa skip aja gitu sama mereka. Baru nggak tuh setelah si Reza buka pintu itulah. Jadi ada pintu merah dekat ruang tamu gitu Nah tuh kan masih di hari yang sama pada saat sedang beristirahat di kamar masing-masing, mereka mendengar ada sebuah ketukan di pintu. Bekti yang memang kamarnya berada di paling depan langsunglah bergegas buka pintu rumah tuh kan. Dan ternyata yang mengetuk pintu itu adalah dua orang laki-laki yang ternyata anaknya Koh Ateng. Kita sebut aja lah namanya Koh Liam sama Koh Beni. Datang nih mereka berdua. Mendengar ada suara tamu yang sedang berkunjung, Reza, Robi dan juga Fajar ikutlah itu keluar dari kamar kan untuk menemui tamu itu. Setelah dipersilakan duduk tanpa berbasa-basi, Koh Liam ini langsung bilang, Mas semuanya maaf kami lupa ngasih tahu. Tolong jangan masuk ke pintu yang merah ini ya, kata dia. Nah dengar itu Reza langsung nyela kan. Kenapa emangnya Mas? Ada apa emang di kamar itu? Katanya. Nggak ada apa-apa sih Mas. Itu cuman ruang doa aja yang dibangun sama almarhum kakek kami. Jadi memang nggak sembarangan orang bisa masuk. Ya udahlah Mas, kita saling menghormati aja lah ya. Lagi pula cuma kamar itu aja kok, tempat lainnya bebas lah itu kalian pakai, kata Koh Liam. Oh ya sudah kok, kita nggak akan masuk ke sana kok, kata Bekti nih. Nah pada saat itu Reza langsung berpikir, jangan-jangan kejadian tadi sore itu ada hubungannya sama perkataan Koh Liam ini. Gak sembarangan orang bisa masuk gitu dalam hati si Reza. Meskipun demikian Reza hanya menyimpan pikiran itu sendirian dan tidak mau menceritakan kepada Koh Liam maupun Koh Beni. Dia nggak ada bilang, Koh tadi ada, nggak ada tuh, dia diam aja.
Itulah kenapa mungkin memang nggak sembarangan orang boleh masuk ke ruangan itu gitu kan. Nah terus Wak, masih di hari yang sama juga menjelang tengah malam Reza nggak bisa tidur rupanya. Dia pun memutuskan untuk membeli makanan ke luar kontrakan. Aku makan dulu mungkin ya, siapa tahu kalau aku udah kenyang aku bisa tidur, pikir si Reza. Nah, pas Reza baru aja keluar kamar Wak, Reza berpapasan sama kawannya si Fajar yang pada saat itu baru saja keluar dari pintu merah. Set, keluar santai si Fajar nih. Nengok itu Reza langsung negur lah. Fajar, kau dia gimana nih? Kan tadi udah diingetin sama Koliam kalau kita nggak boleh masuk ke ruangan itu. Ngawur kau nih. Adi bilang kayak gitu sama Bang Reza, nggak digubris sama si Fajar Wak. Dia terus itu ngelengos kan menuju ke kamarnya. Waktu itu Reza nggak ngambil pusing ya, anaknya dada aja. Dah dia lanjut lagi beli makanan keluar nih. Setelah membeli makanan, Reza balik ke rumah, dia bawa balik itu makanannya Wak. Langsung dia menuju ke dapur untuk mengambil piring. Sesampainya di dapur, lagi-lagi Reza nengok si Fajar nih yang tadi keluar dari pintu merah itu sedang bikin mie instan. Melihat keberadaan Fajar, Reza negur lagi soal tadi Wak. Jar kan udah dibilangin jangan masuk kamar itu, kok malah nggak didengerin sih Wak. Dengar itu kaget si Fajar. Sembarangan kamu ini. Orang dari tadi aku di kamar, kok ngapain aku masuk dalam pintu tuh? Barusan aja nih aku ke dapur gara-gara lapar. Mana ada aku masuk kamar itu, kan memang udah dilarang, tahu akunya. Itu kata si Fajar Wak. Masa iya? Gak ada aku masuk dalam pintu tuh. Aku betulan nengok kau tadi keluar dari kamar tuh Reza. Fajar, gak ada. Kau pun nada aja, kok gak ada loh. Dan mereka berdua saling berdebat satu sama lain Wak, hingga membuat Bekti sama Robi yang ada di kamar ikutan keluar nih. Bekti sama Robi negur, kan apa lah kalian berdua nih, ngapa pula berdebat malam-malam. Dan pada saat itulah Reza menjelaskan duduk perkaranya bahwa tadi aku nengok Fajar keluar dari pintu terlarang tuh Dan setelah menceritakan hal itu, justru giliran Bekti nih Wak yang bilang, ngomong-ngomong soal pintu merah tuh ya, aku juga kemarin baru ngerasa hal aneh lah Wak. Ngapa? Kata mereka kan, kemarin aku juga nengok kau Reza keluar dari pintu tuh. Tapi inilah yang anehnya, kau keluar sambil megang kipas. Terus kau jalan gitu ke arah belakang. Aku tegur kau, Reza ngapain kau? Kau diam aja? Jalan aja kau tuh, ngelengos bekipas Wak. Sampai kau belok ke ruang belakang. Penasaran aku tuh salah lihat apa kayak gimana. Aku cek lah ke kamar kau. Dan ternyata kau lagi tiduran Reza. Itu kata si Bekti Wak. Dia melihat Reza keluar dari pintu tuh sambil berkipas. Reza nih laki-laki maco kali aku dia. Merinding. Nah, mendengar cerita dari Bekti, baru Nadia kami berempat merinding di situ dan semua sama-sama berpikir fix ini ada yang nggak beres sama rumah nih. Nah, dari situlah Wak, mereka sepakat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah itu dan apa nih hubungannya dengan kipas-kipasan itu ya kan. Tapi sayangnya Wak, sebelum mereka menemukan jawaban atas keanehan itu, mereka kembali lagi mengalami gangguan yang kali ini lebih ekstrim lagi. Jadi keesokan harinya nih, pas keesokan harinya sepulang kerja, Reza ini tiba-tiba dikejutkan dengan suara seseorang mengetuk pintu kamarnya dengan sangat kencang. Katanya, waktu dibuka ternyata yang ngetok pintu nih Robi Wak. Dan pada saat itu Robi masih dalam keadaan pakai baju basah kuyup dan kepalanya si Robi ini penuh sama busa sampo. Belum sempat nanya Robi ini kenapa, Robi langsung bilang, "Weh, Jak, tolong aku, Jak, aku nengok setan." Yang benar kau nengok setan di mana? Ya di situ, jadi kamar mandi, Jak. Nah, barulah di situ Robi bercerita kalau pada saat Robi mengambil gayung waktu di kamar mandi nih, mengambil gayung untuk membilas rambutnya, which is masih dalam keadaan merem, tanpa sengaja si Robi ini menyentuh sebuah benda yang mirip macam kepala manusia Wak. Apa nih? Kok macam kepala? Diraba-rabanya lagi kan Wak. Kok ada kepala manusia dalam bak mandi? Nggak mungkin nih gitu kan. Dan pada saat meraba ketiga kalinya, Robi dengan jelas merasakan bahwa benda itu memang betulan kepala manusia. Ada rambutnya Wak. Ini kepala nih, rambutnya nih. Dan epicnya Robi juga tidak sengaja meraba bagian mulut kepala itu sehingga Robi bisa merasa dengan jelas sepasang gigi taring yang tajam. Udah fix manusia nih, kepala ini. Nah, pas sudah ngerasa sesuatu yang udah fix nggak beres ini, Robi pun membuka mata lah di tengah busa-busa dekat matanya nih. Pas dibukanya Wak, tepat pada saat itulah Robi melihat ada sosok perempuan memakai jubah merah yang kepalanya muncul gitu di bak mandi Wak. Apa nggak langsung ketakutan si Robi? Itulah dia berlari secepat kilat menuju kamar si Reza. Itu yang ku tengok Wak, jelas ku tengok kepala manusia cewek bergaun merah di dalam bak tuh. Mendengar cerita Robi, Reza pun berusaha menenangkan. Udah Wak,
tenang kau ya. Udah kau bilaslah dulu rambut kau biar ku temanin. Abis itu kau istirahat, kecapean kau ini. Nanti kita cari tahu bareng-barengnya. Udah tenang kau. Dari situ pun Robby berusaha keras untuk melupakan kejadian itu. Tapi malam harinya Wak, Robby mendadak langsung demam tinggi deh, sakit keras deh. Selain demam, Robby ini juga dibuat macam trauma berat gitu lah akibat kejadian sore itu. Apa yang nggak trauma Wak? Nengok kayak gitu ya Allah, meraba gigi pula tuh. Astagfirullahaladzim Robby. Mengetahui Robby yang mengalami trauma Wak, Bang Reza pun berniat untuk melaporkan kejadian ini kepada pemilik rumah, yaitu Pak Ateng dan juga Bu Olin. Oh ini kalau ini udah melampau nih ya kan, kasihan kawan aku ini, baru si Robby. Nanti kalau aku selanjutnya macam mana, kalau si Bekti sama si Fajar macam mana gitu kan. Tapi waktu ditelepon Wak, entah kenapa mereka berdua waktu itu sedang berhalangan, sehingga dia bilang ya udah kamu ketemu dulu sama anak-anak kami ya gitu. Siapa tadi? Koh Liam sama Koh Beni. Nah setelah menghubungi Koh Liam Wak, Koh Liam pun berjanji akan datang ke kontrakan pada hari Sabtu jam 4 sore kata dia. Ingat kali aku tuh. Beberapa hari kemudian tanpa terasa hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sebelum Koh Liam ini datang Wak, mereka berempat ini menyempatkan waktu untuk bersarapan dan juga jogging bersama di sebuah taman yang memang tidak jauh dari kontrakan itu. Selesai jogging, mereka duduk-duduk lah itu kan di ruang tengah. Nah setelah itu si Bekti Wak, temennya Bang Reza ini berpamitan mau tidur siang dulu Wak, aku tidur siang lah dulu ya. Nanti sore kalau misalnya Koh Liam kesini bangunin aku, jangan lupa. Ya pergilah Wak, istirahatlah dulu kata kawan-kawan ini. Dan saat sudah menjelang hampir sore Wak, Bekti ini ternyata nggak bangun-bangun juga waktu itu. Salah satu dari mereka pun menuju ke kamarnya Bekti kan, membuat bangunin si Bekti nih. Dan setelah beberapa kali pintu kamarnya diketuk, Bekti nggak kunjung keluar juga. Akhirnya Bang Reza waktu itu berinisiatif masuk langsung ke dalam kamarnya Bekti yang kebetulan waktu itu tidak dikunci. Setelah masuk ke dalam kamar Wak, betapa terkaget-kagetnya mereka ketika mereka melihat Bang Bekti nggak ada di kasurnya Wak. Nggak ada. Mereka panggil-panggil kan, Bekti kapan kau keluar kamar? Perasaan tadi dia nggak ada keluar kan Wak. Bekti, di mana kau Bekti. Nah pas mereka lagi sibuk-sibuknya mencari Bekti Wak, tahu kalian, si Bekti ini tiba-tiba jatuh dari dalam lemari bajunya. Temprat terjatuh dari lemari baju. Wih, terkejutlah semua mereka kan. Bekti, ngapain kau tidur dalam lemari? Kata kawan-kawannya kan. Mendengar pertanyaan kawan-kawannya si Bekti juga gak kalah terkejut. Astagfirullahaladzim, kenapa aku dalam lemari ini? Kok ngapa? Tenang kau dulu. Enggak mungkin aku tidur dalam lemari Wak. Sebelumnya kok kenapa? Kata kawan-kawannya kan. Aduh merinding kali aku. Dengan suara bergetar Bekti pun akhirnya bercerita. Tadi Wak, pas aku tidur aku ngerasa ada seseorang yang ngipasin badanku. Pas aku buka mata ternyata memang betul ada cewek pakai gaun merah congsam gitu lagi ngipasin aku. Nah pas aku mau teriak nih Wak, aku ngerasa badan aku melayang-layang Wak, merasanya, tapi aku gak bisa teriak. Baru aja aku ngerasain itu, tiba-tiba cewek itu pun berteriak kencang kali. Wah! Katanya ya Allah, astagfirullahaladzim terbayang. Nah inilah aku tahu aku jatuh dari lemari Wak. Nah dengar itu Reza langsung motong. Wak, persis itu yang aku alamin beberapa hari lalu. Itulah waktu aku tidur di ruangan depan tuh. Sama juga aku macam dikipas. Nah di saat yang sama itu barulah Wak Reza langsung teringat dengan foto lukisan wanita Cina yang ada di dalam ruangan berpintu merah. Reza curiga kalau sosok yang sudah mengganggu mereka selama ini adalah wanita bergaun merah, bergaun congsam merah yang membawa kipas dalam lukisan itu. Dia lah itu. Soalnya nggak Reza aja diganggu, Bekti lebih ekstrim lagi ya kan. Bekti dia dikipasin juga. Siapa tadi yang apa tuh, si Robby nengok kepala lagi bergaun merah. Udahlah masuk aja kita dalam pintu merah tuh kalau nggak percaya kalian tengok tuh lukisan tuh sendiri. Tapi nggak boleh masuk Wak, bantailah situ. Kalian tengok dulu. Nanti kita minta penjelasan sama Koh Liam untuk datang. Nah setuju nih Wak, masuklah itu ke dalam pintu merah tuh kan. Sesampai di sana baru Reza langsung menunjukkan ke lukisan yang dimaksud itu tuh. Tuh aku tengok tuh. Betul nggak Bekti? Dia nggak yang ngipasin kau tadi? Ya astagfirullahaladzim. Iya Wak. Iya masih ingat kali persis aku kayak gitu. Nambah lagi si Robby. Wak betul Wak, dia Wak. Dia tuh lah yang aku tengok di bak mandi kemarin kata Robby Wak. Nah sampai di sini mereka semua yakin kalau sosok yang ada di lukisan itulah yang mengganggu mereka selama ini. Fix. Mengetahui hal itu Reza makin gak sabar gini Wak untuk bertanya langsung kepada Koh Liam ya kan. Pas kali ini waktunya datang, aku bentar lagi kok tanya nih semua sama aku apa ini maksudnya kayak gitu. Betul pula gak lama kemudian Koh Liam datang tuh Wak sama Koh Beni abangnya. Kan memang udah janjian kan. Belum lagi mereka duduk masuk ke dalam rumah Wak, si Bekti langsung dilabrak mereka pada. Koh
tolonglah jelasin ada apa ini sebenarnya di kontrakan ini. Siapa perempuan bergaun merah yang bawa kipas tuh? Langsung kayak gitu bukti Wak. Mungkin karena takut dia tadi itu kan agak trauma lah dia masuk dalam lemari tiba-tiba. Ditambah lagi Bang Reza bilang, iya kok betul. Ini belum juga sebulan kamu di sini kok kayak gini kali gangguannya. Murah sih murah kok, tapi kasih tahu lah kalau memang angker. Panik ini kok Liam tiba-tiba digandrung sama pertanyaan kayak gitu kan. Aduh gini. Sebentar Mas, saya juga nggak tahu nih Mas. Ginilah, kita telepon aja mami sama papi saya dulu ya. Mas semua tenang dulu, tolong tenang. Dan pada saat itu juga Liam langsung menelpon orang tuanya dan meminta mereka berdua untuk memaksakan datang ke kontrakan saat itu juga. Mi, Pi, tolonglah Mi, ini mas-mas pada ngamuk ini. Tolong usahakan datang, tolong please. Oh ya udahlah kami datang. Nggak lama kemudian Ci Olin sama Ko Ateng pun datang. Dah tuh ngumpullah mereka semua di rumah itu kan. Nah melihat raut wajah Robi dan Bekti yang masih kesal ini, Ci Olin pun akhirnya buka suara dan berkata, Mas mohon maaf sebelumnya, saya jujur ya sekarang. Jadi sebenarnya ini tuh rumah peninggalan bapak saya. Mas ini adalah orang pertama yang ngontrak di sini. Soalnya saya baru ngontrak rumah ini setelah bapak saya meninggal 1 tahun yang lalu. Bukan karena apa-apa Mas, bukan karena kami cari duitnya. Biar rumah ini tetap terawat aja. Makanya kami pasang harga murah, kata Ci Olin. Dengar itu Robi langsung nyela. Lah terus perempuan bawa kipas tuh siapa Ci? Kok malah kami yang digangguin, kata Robi. Nah pada saat itu lawak Ci Olin bercerita kalau ternyata wanita bergaun merah yang membawa kipas itu merupakan gadis Jepang yang sebut aja lah namanya Ayumi ya. Nah gadis Jepang ini, si Ayumi ini datanglah dia ke Semarang sejak masa penjajahan Jepang di Indonesia. Usut punya usut, ternyata Ayumi pernah berpacaran sama bapaknya Ci Olin sebelum bapaknya ini menikah dengan ibunya Ci Olin. Dan by the way pada saat kejadian ini Wak, Ci Olin sama Ko Ateng ini udah tua kali, bisa dibilang kayak nenek kakek lah gitu. Nah ini bapaknya si nenek Olin ini gitu yang pernah pacaran sama Ayumi. Tapi gegara Ayumi ini bukan orang Tionghoa Wak, hubungan mereka pun ditentang sama kakek neneknya Ci Olin. Padahal Ayumi ini sudah rela mengganti jati dirinya termasuk namanya sendiri Wak, dari Ayumi jadi Zuwei gitu loh, kayak nama Cina lah gitu. Supaya apa? Supaya hubungan mereka direstui. Tapi sayangnya semua upaya itu sia-sia karena mereka tetap dipaksa untuk mengakhiri hubungan itu. Nah setelah putus secara perlahan-lahan Ayumi ini pun mengalami depresi berat Wak. Setiap hari kata Ci Olin, setiap hari katanya dia selalu memakai congsam berwarna merah sambil membawa kipas layaknya orang Tionghoa. Dan tak kayak gimana ceritanya, endingnya Ayumi ini akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri di tanah yang sekarang berdiri jadi rumah kontrakan mereka. Ngerti ya? Dan gak cukup sampai di situ aja Wak, Ci Olin juga menjelaskan bahwa dia, Ci Olin sekeluarga juga sering kok diganggu sama arwah Ayumi ini. Menurut Ci Olin, Ayumi ini semacam menyimpan dendam tidak berujung gitu loh Wak sama bapaknya Ci Olin beserta juga keturunannya. Dan selain itu sosok Ayumi ini sama sekali nggak bisa diusir gitu Wak. Sampai-sampai keluarganya Ci Olin ini jadi putus asa, gimana lah caranya buat Ayumi ini pergi dari rumah tuh ha. Dan untuk meredam amarahnya Ayumi, bapaknya Ci Olin pun akhirnya membuat ruangan khusus, kamar merah tadi untuk tempat berdoa sekaligus juga memasang lukisan Ayumi sebagai bentuk penghormatan. Sayangnya itulah meskipun sudah dibuat tempat khusus, Ayumi ini masih sering mengganggu mereka. Tapi pada saat itu Ci Olin gak nyangka kalau anak-anak kontrakan ini mereka berempat yang jelas-jelas nggak tahu apa-apa nih ikut diganggu juga sama Ayumi. Dia pikir dia dan keturunannya aja gitu loh. Dan setelah menjelaskan hal itu, Ci Olin pun lanjut berkata lagi, ya sudah Mas, kalau memang ini bikin kalian berempat tidak nyaman, kalian boleh kok keluar cari kontrakan lain. Nanti sisa uang kontrakan ini saya kembalikan sepenuhnya, kata Ci Olin Wak. Nah dengar pernyataan Ci Olin kayak gitu, mereka berempat yang awalnya kesal berubah jadi nggak enak hati lah kami Nat. Gimana ya, kasihan pula kayak gitu kan. Tapi macam mana, masa kami diganggu selama tinggal di sini, nanti istirahat kami kurang, kerjaan kami jadi terbengkalai kayak gitu kan. Dan meskipun demikian mereka berempat pun akhirnya sepakat untuk mencari kontrakan baru karena tidak mau ambil resiko diganggu sama si sosok hantu kipas. Coy. Nah singkat cerita, 4 bulan kemudian setelah kejadian itu mereka berempat mendapatkan kabar bahwa keluarganya Ci Olin sudah berhasil mengusir arwah hantu kipas. Dan kata Reza saat ini kondisinya sudah direnovasi rumah itu dan tampaknya sekarang sudah menjadi jauh lebih baik lagi. Dan gak cuma itu aja Wak, berkat kejadian ini juga hubungan mereka berempat dengan keluarga Ci Olin justru makin dekat lagi nih. Kata Reza mereka sesekali masih saling menyempatkan diri untuk bersilaturahmi ke rumahnya Ci Olin Wak.
Oke, jadi itu tadi cerita tentang pengalaman Reza dan juga teman-temannya yang diteror oleh sosok hantu kipas. Jujur aku pas tahu cerita di baliknya, aku kayak ngerasa kasihan juga sama Ayumi nih ya. Mungkin dia terlalu jatuh cinta sama bapaknya Ciolin sehingga dia tidak bisa menerima kenyataan ketika harus mengakhiri hubungan itu. Dari kisah ini kita tuh macam diingatkan kembali untuk tidak usah mencintai seseorang terlalu dalam. Jatuh cinta tuh boleh-boleh aja, tapi sewajarnya aja lah dan secukupnya aja ya kan. Tujuannya apa? Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang mengecewakan terjadi, kita bisa belajar menerima kenyataan itu dengan lapang dada, guys. Tapi yang jelas mari kita doakan semoga Ayumi juga sudah menerima kenyataan dan sudah tenang di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Gimana menurut kalian soal cerita ini, Wak? Bagian mana yang paling menarik? Bagian mana yang paling bikin kalian deg-degan? Dan mungkin juga diantara kalian ada yang pengen berbagi kisah horor juga sama kayak Bang Reza dan juga Wawa yang lainnya. Gampang, Wak, tenang aja, kirim aja kisah kalian serapi mungkin seapa adanya aja ke email di bawah ini dengan sertakan judul kisahnya, dan juga jangan lupa sertai nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Maaf. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.